Kalau kita simak khotbah-khotbah Pak Pendeta Manurung di YouTube ya, ada kesannya seperti belajar retorika juga. Boleh tahu Bapak pernah belajar ilmu retorika? Enggak juga Pak Munte, saya nggak ada belajar khusus itu, tapi terus terang memang saya sudah pernah belajar psikologi, mengambil S2 tapi tidak selesai. Tapi ini sebenarnya diawali dari pergumulan pribadi. Saya punya 2 anak, 3 anak sekarang, 2 itu autis. Jadi saya waktu itu masih yang 2 ini yang autis ini. Jadi yang pertama sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, yang tinggal ini yang 1 sekarang. Jadi menghadapi 2 anak autis, ini kan pasti pergumulan besar. Sehingga saya harus bergumul. Saya juga sebagai pendeta ingin maju, tapi di sisi lain ini nggak bisa diabaikan. Artinya disinilah jawaban spiritual yang luar biasa. Pak Mangatur, saya bilang sama dia, Mangatur, kamu itu pendeta lebih dahulu, baru ini semua ikut, ada anakmu, ada istrimu, ada pergumulanmu, sehingga kau harus motivasi dirimu, jangan kalah dengan ini. Akhirnya dalam doa saya selalu bilang, Tuhan, saya tidak pernah minta ini, anak yang seperti ini saya tidak pernah minta dari Tuhan, tapi Tuhan yang ngasih. Oleh karena itu Tuhan, saya harus menangkan ini. Nah, ini sebenarnya yang terus memotivasi saya. Jadi berangkat dari motivasi diri sebenarnya di Pak Munte. Ya. Kalau saya nggak keluar dari pergumulan saya ini akan menekan saya. Sekarang anak saya ini yang saya harus bilang sama Pak Munte, belum bisa bicara. Jelas sudah umur 18 tahun, badan lebih besar dari saya. Tapi selalu saya bilang, dan istri saya juga selalu bilang, ini nggak bisa melemahkan kita. Kita harus keluar dari sini. Nah, ini sebenarnya yang memotivasi saya terus, Pak Munte. Apapun beratnya pergumulan hidup, kita harus lihat dari sisi Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi, Tuhan yang memberikan kesempatan untuk berkarya. Artinya, bagaimana menggeseri. Inilah usaha saya terus dalam khotbah-khotbah saya, sehingga unsur motivasinya terlihat. Karena saya tidak mau melihat penderitaan itu sebagai hukuman. Tapi penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan menuju kesempurnaan iman dan menunjukkan kualitas bagaimana kita sebagai seorang pelayan menghadapi masa-masa yang sulit di tengah-tengah kehidupan ini. Makanya saya nggak mau banyak bicara soal itu kalau tidak perlu. Tapi kalau saya anggap itu perlu memotivasi orang, mau saya angkat. Ini sebenarnya yang bikin Pak Munte. Jadi kalau belajar khusus tidak ada, dan inilah yang saya yakini. Orang yang bisa memotivasi dirinya untuk keluar dari berbagai pergumulan hidup, itulah orang yang bisa memotivasi orang lain juga. Ayangku subuh itu tunggu diriku, bagaimana saya mau bisa juga menunggu halak nasi, kan itu tidak mungkin. Gitu ya. Jadi kita inilah yang terus Pak Munte yang membuat saya mungkin dalam khotbah-khotbah saya itu saya selalu melihat dari sisi-sisi itu. Apapun nats khotbahnya saya akan selalu arahkan. Jemaat sekarang juga adalah jemaat yang bergumul Pak Munte. Pergumulannya banyak, ekonomi, keluarga, anak-anak, semuanya. Semua ini menghimpit semuanya. Sehingga bagi saya, gereja khotbah harus memotivasi mereka. Pertama, melihat pergumulan itu sebagai bagian dari perjalanan iman. Itu paketan hidup. Artinya ada pergumulan, ada sukacita. Ini harus berjalan terus demi kesempurnaan kita. Lalu yang kedua, ini yang mau saya lihat, bahwa dengan berbagai pergumulan itu kita akan mengenal siapa kita dan siapa Tuhan kita. Kita akan tahu dengan pergumulan kita ini kita pecundang atau pemenang. Saya selalu bilang kita pemenang. Lalu dengan pergumulan itu kita akan semakin tahu siapa Tuhan kita itu. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu mencintai kita, mengasihi kita sekalipun kita berdosa loh. Nah, ini semangat yang luar biasa. Makanya bagi saya mengangkat semangat ini bagaimana menjadikan mereka sebagai pemenang. Makanya selalu saya analogikan. Walaupun ini agak negatif, kita ini adalah ayam petarung, dikasih makan, dikasih apapun, tujuan kita hanya satu, menang dalam perjuangan. Nah, itu beda dengan ayam potong. Ayam potong dikasih makan, sekenyang-kenyangnya 3 bulan lagi dipotong. Artinya apapun sumber energi kita hari ini, termasuk firman Tuhan, ini harus menginspirasi kita. Itu yang terus menginspirasi Pak Munte. Makanya saya selalu berusaha melihat dari sisi itu.